mau ngapain kita bersenang-senang gitu. Pas dia manggul kumaha sih, dia ngelirik ke belakang. Astagfirullahaladzim, mana pesta itu gitu kan? Sepi bener-bener, memang itu sepi. Mungkin dia antase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Hari ini masih di bawahnya kaki Gunung Gede Pangrango, di bawahnya Geger Bentang. Ya, Geger Bentang atau disebutnya Gunung Geger Bentang, di mana di situ ada legenda, ada mitos tentang Prabu Bentang Ayunan, penguasa Gunung Geger Bentang. Banyak di sini, Mang. Padahal sejarah-sejarah kita belum tahu ya. Iya, di sini ada Ciburuy. Iya. Yang kita tahu Ciburuy itu sebuah situ di Bandung. Di Bandung. Ya. Ternyata di sini juga ada Ciburuy dan itu situ juga. Cuman kita belum dapat apa literatur atau narasumber yang setidaknya mengetahui sedikit banyaknya tentang Atau situ dia tersebut. memang saksi sejarah lah. Kalau gitu. saksi sejarah nggak mungkin. Oh ya, minimal manehna pernah ngabedahkeun atas itu. Berapa ratus tahun yang Bekas, lalu bekas, gitu ya. ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian yang sudah setia di channel ini, yang sudah like, comment, subscribe, yang sudah share untuk terus membantu kita mengembangkan channel ini. Juga kita ingatkan kembali, jangan lupa, jangan terlalu terlena. Ini di musim penghujan dan BMKG mengingatkan kita bahwa puncak musim penghujan itu nanti di Januari Februari. Makanya jangan terlalu terlena, jangan terlalu tidur nyenyak, tetap waspada, waspada. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, Bu. Tetap jaga kesehatan. Berkah. Biar berkah. Terus jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Kalau kita nggak pakai masker karena mau membacot. Mau cuap-cuap. Kita udah di swab juga, Mang. Kita tiap minggu di swab. Cuman hidung yang sebelah sini terus saya emang jadi kayaknya gede sebelah itu nggak enak gitu. Jadi tiap Pas minggu diangkat ada cilor. ya, aci telurnya itu ke bawah ya. Iya, benar. Teman-teman, saat ini pada kesempatan kali ini kita berhasil mendatangkan seorang tokoh, seorang sosok yang nggak penting-penting amat. Beliau ini ketua sesepuh dari Six Style, 06 Style, komunitas kita. Juga dia merupakan relawan tua. Anjir. Relawan tua. Bro, jangan lihat style bro seperti itu. Bro. Walaupun tua, stylenya tetap nggak bisa ngalahin yang anak-anak muda gitu. Bayu mah lewat itu ya. Jadi dia pakai kacamata supaya nggak kelihatan keriputnya. Anjir. Jadi dia punya cerita mengenai waktu sekitar tahun 20 tahun lalunya aja. ada 20 tahun belakang. 20 tahun belakang lah, 2 tahun belakang. Waktu itu Cibodas masih belum seramai sekarang. Sekarang betul. Jadi ceritanya sedikit saya ulas. Mamang waktu itu lagi, kita sebutnya Mamang biasanya ya. Ya. Nanti biar beliau memperkenalkan diri Lagi langsung. muda-mudanya. Gondrong nggak waktu itu, Mang? Ya dikit lah. Dikit. Waktu itu dia lagi ronda dan tapi belum meninggalkan dunia hitam ya. Waktu Masih itu. putih. Jadi masih Sekarang sudah meninggalkan dunia dunia hitam, gitu. udah banyak putihnya. Style bro. Sedikit. Berkah ini berkah. Amin. Jadi dulu ada kejadian dia lagi ronda, terus ada seseorang yang lari dengan haheho, dengan panik dan katanya setelah ditanya dia sudah berdagang, karena itu pedagang ya, sudah berdagang di suatu tempat yang belinya makhluk alien atau makhluk bukan manusia lah gitu mungkin. Makhluk luar angkasa. Dari luar angkasa. Dagangan Duit. Nah, Oke lah, beliau ini pokoknya saksinya biasa. juga sekaligus waktu itu nganter mengevakuasi si tanggungannya. Oke, langsung saja Mang, silakan memperkenalkan diri dan langsung cerita Mang, kita pergi sekarang biar cerita sendiri aja. Oh gitu ya. Orang kayak kabur baik gitu mah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, sehat selalu. Amin. Yang terpenting berkah. Mohon maaf suara saya agak sedikit serak-serak basah karena Habis dangdutan. habis dangdutan. Saya kalau bilang seksi banget lah suara saya.
Bahaya saya. Baik, nama saya ya bisa dipanggil IP atau Mamang ya. Dengan beliau dua ini adalah luar biasa nih. Marianto dan Marice. Yang di depan saya itu Marina. Nah, itu ya sebenarnya ceritanya luar biasa ini bagi saya tuh. Maksudnya di era-era itu Cibodas tuh memang masih nggak terlalu ramai kayak sekarang. Ya sudah jadi tempat wisata, cuman belum ramai sekarang ya. Ya kayak sekarang. Sekarang kan luar biasa tuh. Yang namanya kendaraan 24 jam terus selalu lalang. Ya. Waktu itu ya di 20 tahun yang kebelakang itu kendaraan pun jarang-jarang lah ya. Nah itu. Dan itu pun saya waktu itu belum punya motor. Nah, masih jalan kaki nyokor. Jadi di jalur Cibodas itu dari mulai pertigaan Cibodas, perapatan Cibodas itu sebutnya Pragajen itu sampai ke Cibodas itu ada sebuah villa. Yang villa itu bilang angker ya karena suasana dulu kan beda. Kalau sekarang saya jalan situ aman gitu loh, nggak ada deg-degan lah gitu kan. Nah, banyak ini sekarang mah apa buah alpukat yang nyala-nyala itu lampu meren blow sama. Tunggu Mang, villanya saya tahu nih sebetulnya. Saya tahu nggak? Pasti tahu villanya. Pasti tahu, ya? Memang itu villa itu unik sampai sekarang unik villa itu. Unik sekali. Bisa nggak kalau kita datangin malam-malam, Mang? Ya manggawai kalau saya menggal kabur lah. Enggak, maksudnya kita juga ngelihat doang. Jadi villa itu memang atapnya pun beda, tapi saya tidak akan sebutkan villanya itu. Takutnya teman-teman juga main ke sana. Oh ini kayak waktu di Pancakaki ini villanya kali bubar gitu kan ya. Jadi ada satu villa di jalur Cibodas ini yang unik, atapnya unik. Nah, kita nih lagi waktu itu masih muda-muda lah, maksudnya kita ada press ronda gitu kan. Ronda ya, sebenarnya bukan ronda sih, kalau orang muda masih begadang aja bilangnya ya. Begadang gitu. Tiap hari kan gitu. Yang ronda mah ada khusus, Amang ikut begadang. Gitu. Jadi si kita tuh lagi persiapan untuk bikin liwetan. Ya kita kira jam 10 jam 11. Ini kita sebutkan aja nih sakotang luar biasa ini, tukang sakotang. Jadi kenapa ada sakotang? Karena suasana dingin kan, makan sakotang tuh hangat gitu. Karena kita nggak punya duit ya udah lewat saja gitu lah. Tapi lewat aja sakotangnya. Apaan sih? Sakotang. Ini ada aja nih orang di tempat saya ini. Ampun si Rambo. Lagi cerita lagi asik nih ya, ada aja di Jadi si sakotang tuh lewat ya kita tanya, Mang, biasa aja dia jualan gitu ke atas. Kebetulan di situ memang sakotang ini tidak jualannya tidak mungkin kalau sekarang malam minggu gitu atau malam Sabtu di weekend lah ya, libur ini memang hari biasa. Tepatnya saya malamnya itu lupa lah ya, malamnya lupa atau pasti malam-malam lah sakotang itu pasti keluarnya malam. Malamnya lupa. Yang pasti malam-malam. Malam lah ya. Malam ya tadi sebut lagi. Ini masalah lupa malam naon gitu, wah sok aneh. Kalau dipotong berseru. Teruskan tong. Poho sih. Enggak, teruskan tong ya. Poho sih, poho. Tetep poho. Betul, lanjut. Kita ngobrol, dari situ ya jalan gitu. Dia jalan sekitar dia jam 3 jam lah ya, selang 3 jam. Dia turun gitu. Mungkin ya dia turun 3 jam itu setelah 3 jam kita juga sudah makan. Liwat sudah oke. Kita sudah beres makan dengan yang ronda dan ikut ronda kan. Ikut makan. Lebih tepatnya Amang ikut makan. Bukan ikut ronda, Bro. Dan tunuh bersama. Tunuh bersama. Nah, saya kirain maling atau apalah gitu, atau memang si sakotang itu dirampok gitu kan. Karena di perjalanan itu bukan menakutin ya, di perjalanan Cibodas itu ada beberapa titik yang makamnya makam umum. Pemakaman umum itu ada di pinggir-pinggir jalan Cibodas. Cuma sekarang nggak kelihatan. Nggak kelihatan dan itu benar seram katanya gitu. Kalau setiap lewat makam-makam itu seram gitu kesannya gitu. Padahal kita juga tadi dikubur kan. Ya, mau dikubur, Mang? Apa dibakar? Kalau sudah waktu Mang. Dikubur apa dibakar? Kubur lah. Hah? Dipalidkeun Amang. Bangkoy itu dipalidkeun. Nah, si yakin itu tukang sakotang, saya kenal banget itu loh. Karena dia tadi lewat ya, dan lewat dan memang sudah langganan lewat gitu loh. Sudah langganan lewat dia villa itu memang dia berdirinya sudah lama sekali sebelum sekarang banyak villa-villa A B C D kan. Memang itu villa-villa yang jalur Cibodas itu sedikit kembali lagi. Villa-villa di Cibodas itu bisa dihitung loh dengan jari gitu loh. Jadi itu villa tua lah ya. Villa tua. Jadi kenalin dulu Mang, villa Mang.
biar teman atau dulur Pancakaki tahu seseram apa sih tas si Villa. Ya. Dia tahun berapa atau dari zaman Belanda atau Jepang? Sebenarnya villa itu bukan jadi zaman Belanda karena sudah tua saja lama. Villanya memang agak yang dulu ya. Dulu nggak ada villa A B. Jadi dia tersendiri itu villanya. Dan villa itu yang uniknya itu atas satu injuk. Tahu nggak injuk? Injuk apa sih bahasa Indonesia? Ijuk. Injuk. Ijuk. Bukan jurami. Ijuk. Yang buat sapu itu. Ijuk. Ijuk gitu. Lu dan gue ijuk. Ijuk. Jadi seram. Sekarang masih ijuk kan? Masih. Nah itu yang uniknya masih. Dan Itu belah mana sih villanya? aduh bisikan Mila eta kan. Pokoknya saya tahu lah ya. Tahu lah teman-teman. Nah, si villa itu jadi jarang sekali lah ya. Nah, dari ketika villa itu dari si kampung saya itu yang itu memang seram itu jalur itu. Ya. Seram sekali, sepi banget. Atasnya makam kampung Mamang. Makam, terus di situ ada bangunan bukan kuil apa sih kalau itu tuh? Vihara ya. Vihara. Memang nggak jadi itu kan, itu juga membuat mungkin seram lah. Nah, si tukang sakotong itu lari, mungkin ya entah lari apa aja, berarti mah datang ke kita Panik lah dia ya. Panik gitu loh. Enggak dengan wajah gembira gitu. Iya, makanya saya tanya, "Mang, kunaon?" gitu kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Sundanya kunaon? Dia cerita saya lagi jualan, tapi dia jualannya lewat dulu nih. Jadi dia bukannya pas datang ke villa itu dekat, dia arah dari tidak sengaja dia datang atau jualan ke villa itu bukan, enggak, karena memang mau ke atas lintas aja dulu. Jadi gini, dia lintas dulu villa itu, Mang. Jadi dia dari arah Cipanas atau dari bawah mengarah ke Cibodas tuh, dia lewat dulu villa itu. Jadi nggak langsung ke villa itu. Dia lewat dulu dan lewat itu mungkin ada 1 jam, dia turun lagi. Karena sepi banget, suasananya juga ya mungkin sudah ada tanda-tanda buat ke dianya juga mungkin ya. Mungkin ya sudah pirasat lah. Nah, sejam dia turun lagi, kata dia. Sejam turun lagi. Nah, di villa itu ada pesta. Kok tadi nggak ada gitu loh. Perasaan tadi nggak ada yang Atau pesta. nggak ngeh dia mungkin. Nggak ngeh. Ya kita bicara nggak ngeh. Saya tanya, "Mang, waktu lewat ada pesta?" Ya mungkin dia lebih ke tidak ngeh aja lah, tidak ngeh gitu kan. Maksudnya pesta itu meriah banget, rame gitu. Tidak luak liuk kerenannya gitu. Karena pesta rame banget, ice breaking banget. Main bedak apa tuh seperti gitu. Seperti orang kawean orang lah rame. Bel gitu kan ya. Nah, kata dia tuh, waduh, istimewa, meriah sekali itu pesta. Tetapi dia setelah lewat ya. Nah, dia dipanggil lah oleh seseorang itu, ada seorang ya di pesta itu ya. Dipanggil ya, dia sih ngomongnya bapak-bapak gitu loh. Bapak-bapak dia manggil, ya kita jualan toh. Memang, dan itu dia baru berapa mangkok gitu loh. Yang dapat tuh beberapa mangkok. Karena sepi banget gitu loh. Ketika dia naik ke Cibodas, karena Cibodas entah dia sampai mana, enggak sampai Cibodas kayaknya sih, sampai perkampungan sebelah sini, mungkin sepi, hanya beberapa mangkok. Yang beli pun itu bukan tamu, yang beli itu warga setempat gitu loh. Nah, dia balik, ya alhamdulillah dong, wah ini ada pesta. Dia dengan gembiranya seperti apa sih kalau kita senang lah, ada yang borong kita kan gitu. 7 bulan pandemik bro, nggak dapat osbron. Pas giliran kita dapat osbron, walaupun bangunnya jam 4 jam 5 sore bro ya, jam sore subuh kita sudah teriak-teriak, alhamdulillah gitu loh. Baru ngalamin itu outbound habis sholat subuh. Iya benar, itu kan sampai gak gitu loh. Ya dia excited banget lah ya, merasa ini sepi nih, baru kejual berapa Betul. Ada yang manggil. Yes. Ya harapannya kan pesta, wah dipanggil, wah pasti diborong nih. Yes, gitu kan. betul Mang. Atoh itu masih gembira. Mau ngapain kita? Bersenang-senang gitu. Ya kayak gitulah. Dia tanya, maksudnya si yang beli itu jualan apa? Sakoteng. Dia cerita sakoteng tuh ini gitu loh. Maksudnya memang cocok buat di jalur Cibodas ini yang dingin. Dinginnya pun kan bro, waktu itu kan dinginnya seperti dingin sekarang. Aku bro, nggak usah pakai jaket, aman kan? Sekarang mah dulu mah nggak hot. Nah, batu gini juga beku lah memang. Nyonya beku coba dengarkan. Nah, dia langsung cocok dong gitu ya udah. Nah, semua ketika yang satu beli, kata si Amang itu,
lama-lama yang lain beli. Diborong. Wah, luar biasa dia habis jualan. Seneng lah ya pasti. Habis lah jualannya ya. Jualan habis. Nah, jadi merinding. nih berarti itu saya yang tahu tuh ketika lewat si gembok itu apa sih pagar itu entah memang belum pas saya lihat ke situ lewatnya kan saya lewat situ terus belum pernah si gerbang itu terbuka gitu loh. Oh jadi memang nggak disewakan villanya ya? Kayaknya enggak sih. Kayaknya Karena tertutup terus ya? Tertutup. Jadi ya belum pernah aja. Ketika saya bawa motor ke atas sekarang ini belum pernah kebenaran dia terbuka gitu loh. Kayak pas gitu dia sudah rame dia masuk ke ruangan ke halamannya si villanya. pesta itu ya namanya pesta atau si gerbang pasti terbuka. Ya masuk. Diborong lah habis-habisan. Nah, tapi kalau posisinya dia jualannya di luar itu kemungkinan besar dia tidak kaget. Nggak terlalu shock banget gitu di pinggir jalan, tapi dia masuk ke si gedungnya itu ke halamannya itu. Nah, ketika sudah selesai, habis dong dia. Nah, dia keluar dengan santai dengan kontanya, wah, beaknya jualan orang gitu. Duit udah nerima. Udah nerima, Bro, gitu. Nah, yang di sini yang sedikit agak merinding saya juga. Beneran. Asli, bro Bang carucukan. Yang merinding banget itu ketika dia sudah keluar lewat gerbang. Itu dari gerbang tuh sekitar 3 meter lah ya, lebih 3 meter 5 meter. Keluar gerbang itu kata si Amang, tapi ketika dia aduh anjirit, begini orang mau diteruskan lah ya. Aing jadi, iya 20 tahun bro. Nah tuh kan tuh asaknya gitu ya. Ini hadir mang, hadir. Jadi si tuh ngomong hadir lah. Enggak. Orang bolak balik aman. penting Aman. Alam ya bismillah lah ini cerita ya. Cerita. Nah, dia keluar dari gerbang tuh dari gerbang ke bibirnya si jalan itu karena waktu itu masih kecil ya, sekarang mungkin bisa 3 meter, dulu 5 meter lah ya. Dia pas keluar dari gerbang itu paling ada sekitar dia 5 langkah atau lebih, pokoknya udah menginjak mungkin injak si aspal lah ya. Dia ngelirik, mungkin dengan saking gembiranya, pesta jual habis lah gitu. Tahun terus kena bagus nah mobil lama ya kudu dihadirkan lu bagus mau aman nak mana lagi kan excited aja diceritain gitu dia senang diceritain. Nah pas dia manggul kumaha sih dia ngelirik ke belakang, astagfirullahaladzim, mana pesta itu gitu kan, sepi bener-bener, memang itu sepi. Nah dari situ dia simpan si tanggungan mungkin dia entah Bang, tuh aku tuh. Makanya teruskan bang. Terusin. Aman. Dia cuma iseng. Iya, bujur gede tuh iya naletik. Cuma iseng aja. Iya dari kemarin sana sudah siap, kan cuman belum siap orangnya. Saya kalaupun Enoki posisi. Iya. Tapi kalau fix ini nggak akan gue edit. Tapi kalau si Amangnya ketemu lagi, saya masih ingat wajahnya kok. Masih ingat ya? Masih ingat, kalau ketemu lagi masih ingat lah gitu kan. Kalau masih ada ya. Nah, karena waktu itu kan memang saya rumah dekat pinggir jalan banget, jadi ya ke jalan tuh tinggal ngajol lah. Kan sekarang udah memang ke dalam, saya udah pindah, jadi mungkin jalan ketemu juga. Nah, si Amang itu ketika pas balik kosong, sepi, nggak ada. Nah, dia simpan si tanggungan, entahkah dia lari sebirit-birit mungkin segimana sekencang-kencang mungkin. Pontang-panting lah ya. Pontang-banting. Tabrang dengan kondisi mungkin dia jam 2, jam setengah 3 lah, jam 3-an lah lebih kurang lah. Dia turun, haheho. Ya saya tanya, Mang, ada apa? Apakah dibegal? Dulu nggak ada begal mungkin ya. Apa dia rampok segala macam. Si Amang itu sekitar 30 belum bisa ngomong. Nggak bisa ngomong bro. Lu kasih air Mang? Ya lain kasih air deh sampai di jampe pisan aslina. Bisa minum terus antap heula cenah tong udah banyak ngobrol kan cicingkeun heula naon ieu gitu kan. Tapi kan kita periksa badannya aman gitu loh. Cuman dia kalau lari
Jadi pakai sendal teh sendal sabelah, nu cekel sabelah. Maksudnya Jadi saking paniknya gitu. maksudnya apa sendal itu teh? Kan asal capit tuh sok leurnya, apakah memang dia tuh di bawah tuh pegat apa teu pegat? Teu pegat. Panik lah, jadi Ya, dipakai nggak sebelah, apa- dipegang ya, sebelah gitu, gitu. lari gitu ya. Dia berhenti aman. Dan setelah itu dia cerita ya ceritanya yang tadi itu diceritakan ya cerita yang tadi itu ya tentang itu udah ceritakan. Udahlah kata saya tuh yuk kita susul tuh ke sana. Dia wah sok banget lah. Nah setelah subuh kita juga tadinya takut bener tuh ya apa mana yang bohong. Lalu Si Amang anu dibegal. saya begal gitu kan. Ayo udahlah kita. Nah setelah subuh ya kira jam 5 lah udah agak caang-caang lah yang udah apa namanya? Udah miang-miang lah. Miang terang lah. Kita berangkat ke sana ya sekitar nggak semua lah pemuda yang menunggu gue gitu. Ayo aja susul gitu kan. Berangkat ke sana gitu kan. Yang kita pikirkan itu situ di bawah villa itu juga ada villa yang memang agak serem juga bro waktu itu Di bawahnya. di bawahnya itu. Deket villa itu. Saya juga sebutin nggak jadi bahaya dong. Jangan. Nah di situ ada pohonan yang memang apa sih? Rimbun banget. Cemara apa sih yang Caringin. cemara mang? Oh, cemara. Cemaranya gede banget cemara, pua-pua apa gimana? Cemara. Nah itu yang mereka yang selalu yang bawa motor itu juga keeng cari situ. Nah kita berangkatlah sana lah sekitar 5 orang lebih orang berangkat ke sana. Si Amang itu memang kekembung gitu loh, tapi hayu mah berangkat gitu Diantar loh. ya. Diantar. Mah tuh si Amang itu. Nah di situ kan memang ada masjid juga. Nah pas gitu masjid. Nah si orang-orang yang mau sholat juga dia nanya. Sholat subuh. Yang sudah mang. Karena kita kan sudah jam 5-an. Berarti pulang sholat subuh. Itu tanggungan saha. Nah kita juga cerita ke si Yang bapak-bapak pulang dari di situ, masjid ini. Si Amang ini cerita, piraku gitu. Masa sih? Ya ditinggal kita lihat ke si TKP-nya ini, si barang buktinya ini. Memang betul bro. Sisa kotornya habis ludes. Tidak ada mungkin petot aja lah. Mangkok kalotor. Mangkok kotor. Memang habis. Iya. Nah, Bang. tahu dong. Tunggu. Uangnya ada? Nah. Itu udah nggak ada? Si Amang mang ada duit aya tuh. Aya cer di laci. Di laci mana? Di situ. Suka ada kan kecil ya yang dibuka gitu. Aya saya tadi nggak Nggak disaku lah ya. Tapi kan kondisi situ nggak mungkin lah orang ngambil juga Iya. kan gitu. Pas dilihat tidak ada uang. Dan itu orang bilang ya pakai daun enggak sebenarnya. Memang tidak ada uangnya. Tapi kata Samang duit itu penuh. Habis. Ya waktu itu mungkin dia dengan kalau dia modalnya mungkin dulu ya 200.000 bisa menjadi 400.000 gitu. Ya dia ngomong mana modalnya juga ya sekitar segituan gitu loh. Modal nggak ada, duit nggak ada gitu kan. Nah sampai kita juga ya udah mang sebenarnya seperti apa kan kita kan apa dia pakai mobil apa gimana. Dia waktu itu naik angkot, ya udah naikin angkot lah. Dan kita nggak ngantar sampai pulang. Gitu. Dia masukin ke si kerambanya ke angkot, si tangkungannya itu, dia pulang, dia saja kita juga ikut lah, dia udah berangkat lah. Kalau nggak salah dia tinggalnya di daerah-daerah bawah jalur provinsi lah ya atau jalur besar. Di jalan besar. Kalau bisa lama bawah Cimacan lah, ya desa Cimacan. Memang dia sekitar 15 menit atau 30 menit nggak mau ngambil tuh si Yang emang uang kan ada yang beli sebelumnya beberapa. Nah uangnya itu juga hilang. Eta nyangis di dahan, Sepotongnya diambil, uangnya diambil. Gimana sih? Sesuatu nggak ada gitu. Tolong dong. Nah itu ya kita nggak bisa berbuat apa-apa toh. Ya mereka ya seperti itu. Nah, itu. Digantiin sama Amang waktu itu. Diganti Imang doa Amang. Itu dimasukin si kerabanya, si tanggungannya masukin ke angkot. Ya udah jam 6 dong itu udah jam 6. Udah ada angkot lah. Ya ada orang juga akhirnya rame kampung itu ada apa dibegal apa bukan. Dan ceritain itu ya mereka pun tapi kan orang kampung situ mungkin tanda petik ya sudah tahu mungkin kondisi seperti itu ya sudahlah mungkin gitu aja. Iseng lah sih. Mamang pastiin lagi nggak supir angkotnya itu beneran gitu. Jangan sampai orang sakoteng itu dibawa lagi ke villa itu. Bener banget. Wow atau supir lagi atau supir aku. Itulah ceritanya mungkin ya segitulah.
Menurut Amang gimana? Ya ada mang beberapa memang yang kayak gitu. Tapi kalau uang aslinya diambil, ini baru dengar. Gitu. Apa memang pas si Amang lari, paginya ada orang ke situ buka-buka gitu. Secara akal sehat mah jurik bekian duit. Enggak, Mang, mah, soalnya punya. enggak, kalaupun yang lewat karena di atasnya juga ada masjid juga, Mang. Jadi saya kemungkinan besar ya masih nggak mungkin lah orang jalan gitu di sana gitu kan. Ya bisa jadi kan ketika si Amangnya mungkin yang nggak tahu Bisa lupa disakuin bisa lah. jadi itu Yang dan mungkin si orang yang lewat pun mungkin oh si Amangnya sholat dulu mungkin ke situ gitu, padahal bukan sholat, atau lupa. si Amang lupa yang beli eceran mah dia sakuin. Bisa jadi gitu. Yang pasti kan bayangan kita, ekspektasi kita kan si duitnya duit kalau kebanyakan Ya, yang pakai daun. daun. Nggak ada, habis itu. Jadi nggak kayak cerita di film ya, Betul. berubah jadi. Itu yang luar biasanya daun. ludes, Mang. Jadi biasa kan di kan sakotak ada Ya kayak keler keler gitu ya, keler ada sakotangnya, ada ininya. roti. Ada Roti roti itu mah kacang segala macam. itu ya. mah habis, Bro. Jadi bersih Mangkoknya gitu. juga kotor. Terus beaknya ada reksakeun ya. Ya. Nah, itu. Ya, gitu. ya. Kalau ya cerita-cerita jalur Cibodas aja ya mungkin banyak sekali ya. Ya dulu sedikit ya, saya nyambungkan sedikit Iya. ya di kebun raya Cibodas, tahu ada yang mancur. Waktu itu saya itu ceritanya soal itu kan tempat bermainnya putri-putri dari putri-putri di situlah gitu. Nah itu Cibodas, air mancur yang di Danau Besar. Bisa aja Mang, kita di sini posisi dulu 20 tahun yang lalu mah ini masih hutan Iya, atau pastilah. pohon-pohon yang besar lah gitu masih. 20 tahun yang lalu kan 20 masih, tahun yang lalu memang sudah ini udah terbuka setahu saya, cuman memang suasananya memang masih agak sepi gitu, agak sepi. Jadi masyarakat belum berkembang biak kayak sekarang, tambah banyak penduduk gitu. Sebenarnya kebun raya Cibodas tuh kesininya ya berarti udah 2000-an lah ya. Kuda kosong Cianjur tuh pernah kita main juga luar biasa. Yang di lain hujan di situ di tempat air mancur itu nggak hujan ketika main kuda kosong. Cuman hitam doang. Oke, sedikit mengenai Cerita kuda itu kosong ya, cerita. karena sudah dibuka sama Mamang. Nanti dibukanya Ya, banyak. siap. Jadi di Cianjur itu ada budaya kuda kosong. Yes, betul. Biasanya ditampilkannya waktu ulang tahun Cianjur. Nah itu dipercaya bahwa kuda ini diarak tapi kosong. Dia hanya ada pelananya dan didandanin bak kuda kerajaan gitu kan. Jadi dipercaya sama masyarakat Cianjur. Jadi gue yang merinding ini. Ya. Kuda kosong ini dipercaya ditunggangi oleh Eyang Haji Surya Kancana gitu. Jadi kudanya hanya didandanin, diarak, dibawa, dituntun gitu Ya, Mang ya. betul. Nah, yang naiknya ini yang Haji Surya Kancana. Tapi Mamang pernah ngeh nggak ketika kuda kosong ini ditampilkan si kuda itu terengah-engah dan kayak yang merasa ripuh berat gitu loh. Yes. Ini hanya kita penglihatan kita Ya, aja. Seperti itu ya kita di sini ya. kupas di banyak Mang. Ada sumber-sumbernya tentang kuda kosong asli. Nanti ke siapa Mang itu? Ada. Oke lah. Ada, tentang kuda Teman-teman itu tadi pengalaman IP. Jadi kalau kita sambungkan, kalau kita runutkan gitu. kosong. Cianjur tuh luar biasa dengan Jadi memang kalau menurut saya nih tadi udah dapat clue-clue dari Mang Ipe, ada pohon cemara besar, ada masjid, ada villa. Kemungkinan villanya itu saya tahu. Jadi memang setahu saya villa itu memang bukan villa dari zaman Belanda, Mang. bukan. Tapi dia memang arsitekturnya itu jenis villa tua. Betul. Villa-villa tahun 60-an kayak gitulah. Betul, Mang. betul, Jadi betul, kayak gitu. Dia perpaduan kayu dan batu. kayu Kayu saja. Villanya kayu. Yang uniknya itu atapnya tuh pakai Iya ijuk. injuk itu. Iya. Nah, akhirnya lewat lah jam 10-an lah situ makin pelan Dulu aja. Mang, di situ itu kan kalau bener pila itu kan ada tanjakan. Betul. Di situ dulu ada truk yang mundur. Bukan truk bis. Truk Oh bis. karena dia mau ngambil pasir di bawah kan Oh, harus iya. mundur dulu tuh. Pan Iya. bis juga pernah Maya? Bis. Mang, bis. Sebenarnya Bis ya? di sebelum pila itu ada dua tanjakan yang memang ekstrim lah ya. Ekstrimnya tuh kok bis kok mobil itu nggak bisa naik gitu, padahal nggak seberapa. Kalau sekarang sih mungkin memang nggak se ekstrim dulu Mang, karena Yes. sekarang jalan udah enak. Itu. Kalau dulu memang Mang kelihatannya tanjakan itu nggak Sering kelihatannya minta nggak korban. gini banget, cuman banyak sering ya kecelakaan Ya, lah. minta korban. Minta korban lah di situ. Ya teman-teman itu tadi si pengalamannya Mamang waktu dia Masih ikut wow. ronda masih
Wow. Tapi bukan Bro, Amang kan? gini. Mang, bukan Mamang kan tukang sokotengnya. Bukan. Takutnya Mamang tukang sokoteng dialihan ke orang. Soalnya merindingnya beda, Mang. Asli, woy. Bener. Oke teman-teman, itu tadi cerita Mamang dengan pengalamannya menjadi tukang sekoteng. Bukan. Ya, saksi hidup Oh, saksi hidup waktu ada tragedi sekoteng di sebuah villa Tuh. di bawah jalur kaki Kebun gunung. Raya Cibodas, deket banget sih dari Cibodas itu nggak nyampe 2 kilo mungkin ya. Pokoknya udah masuk jalur Cibodas lah itu ya. Mak, aing mah ini bang kurang baik lah. Oke teman-teman, biarin dia baik duluan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap sehat, tetap waspada, tetap berkah. Terima kasih. Salam damai Indonesia.